ada 4 lowongan yang tersedia. Ini dibuka tanggal 17 Mei sekitar 4 hari yang lalu sampai 31 Mei. Ini paling lama nih. Untuk S1 31 Mei, tapi untuk D3 itu sampai 26 Mei. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya mau ngasih tahu ke kalian semua kalau PT Pama Persada Nusantara, salah satu mining kontraktor terbesar di Indonesia, lagi membuka lowongan pekerjaan buat fresh graduate, dan ini terbuka untuk lulusan D3 dan S1. Jadi buat kalian yang mungkin backgroundnya D3 atau S1, silakan tonton video ini sampai selesai. Siapa tahu jurusanmu adalah salah satu jurusan yang lagi dicari Pama. Nah, sebelum kita lanjut ke detail lowongan pekerjaannya, saya mau ngasih tahu brief singkat tentang Pama. Kalau beberapa dari kalian mungkin sudah familiar ya dengan Pama, karena banyak orang itu kerja di tambang, kerjanya di mana nih? Di Pama gitu. Nah, Pama itu singkatannya Pama Persada Nusantara. Nah, secara sekilas saya mau ngasih tahu ke kalian siapa sih Pama itu sebenarnya. Jadi Pama itu adalah grupnya Astra International. Jadi kalau kita lihat secara kepemilikan sahamnya, jadi si Pama ini adalah anak perusahaan dari United Tractor. Jadi United Tractor itu dikenal sebagai induknya. Kalau di sini dibilang sebagai embrio berdirinya Pama. Jadi bibit adanya Pama itu dulu dimulai dari United Tractor gitu. United Tractor sih apa sih itu sebenarnya gitu. United Tractor itu suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat berat atau jual beli alat berat juga. Jadi kantornya kalau di Jakarta itu daerah Cakung. Karena dulu saya pernah tes kerja di United Tractor, jadi sedikit banyak ngerti lah. Nah, selanjutnya seiring waktu berjalan, akhirnya para pendiri atau founding father-nya si UT ini membuat perusahaan namanya Pama. Di sini bilang Pama resmi menjadi badan usaha perusahaan terbatas tepat pada tahun 93. Nah, di sini mulai bisnisnya Pama itu dimulai dari general contractor, road maintenance, tiling and dam project, serta mining contractor. Disitulah mulainya Pama bergerak. Nah, selain itu area kerja atau site yang dimiliki Pama saat ini atau area operasi itu cukup banyak. Kalau kalian lihat di layar, mostly atau kebanyakan itu ada di Kalimantan. Ini paling banyak. Ada satu di Pulau Jawa, ini head office-nya. Terus ada juga di Sumatera Selatan. Nah, untuk detail owner-nya itu di mana aja, nah kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk di Sumatera ini setnya Martabir atau tambang emas, terus di Sumatera Selatan ada macam-macam. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini sebagai reference, karena kalau kalian tes Pama, saran saya kalian juga harus tengoklah websitenya Pama biar kalian tahu sekilas tentang siapa sih Pama itu, bisnisnya apa, terus area kerjanya di mana aja. Karena secara nggak langsung itu akan membuka wawasan kalian terhadap perusahaan yang sedang kalian lamar. Siapa tahu HR-nya atau usernya nanti iseng-iseng nanya, kamu tahu nggak area operasi dari Pama di mana aja? Nah, kalau kamu udah baca gini kan, kamu udah ngerti. Nggak mungkin jawab, oh area operasi Pama ada di Papua, ada di Timur, Nusa Tenggara Timur gitu. Nah, itu kan nggak mungkin, kan di sini nggak ada gitu. Selanjutnya apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Nah, untuk detail semua informasinya kalian bisa baca di websitenya ini, karena di sini banyak banget informasinya. Kalian bisa baca satu persatu. Nah, harapan saya sih dengan membaca apa yang ada di websitenya Pama, pengetahuanmu jadi lebih luas terkait Pama. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke lowongan pekerjaannya aja ya. Nah, untuk lowongan pekerjaannya sebenarnya kalian bisa masuk ke menu karir nih di sini nih, pojok ini. Kita klik aja ya. Nah, di sini ada semacam peringatan terhadap penipuan. Kalau intinya aja saya baca, mungkin saya baca semua, bahwa semua rekrutmen yang dilakuin Pama itu nggak akan ada minta uang, nggak akan minta transferan. Jadi semuanya free sampai kamu diterima, bahkan sampai kamu udah kerja tuh perusahaan nggak akan minta uangmu gitu. Jadi perlu waspada kalau kamu dapat invitation email atau mungkin panggilan lewat WhatsApp atau lewat telepon di mana kamu disuruh beli tiket, terus kamu disuruh transfer sejumlah uang, atau mungkin diiming-iming untuk diterima bayar sekian juta, itu pasti hoax gitu. Oke, nah untuk lowongannya ini, jadi ada 4 lowongan yang tersedia. Ini dibuka tanggal 17 Mei sekitar 4 hari yang lalu sampai 31 Mei. Ini paling lama nih. Untuk S1 31 Mei, tapi untuk D3 itu sampai 26 Mei. Jadi manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Nah, kita coba baca sekilas.
Untuk yang D3 itu programnya ada 2. Yang pertama Finance dan Administration Officer sama Safety Officer. Nah, untuk Finance dan Administrasi ini jurusannya cuma bisa akuntansi atau D3 akuntansi. Untuk Safety Officer ini banyak sebenarnya kebutuhannya, bisa kesehatan masyarakat, bisa keperawatan, kesehatan lingkungan, hiperkes, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi macam-macam. Nah, untuk S1 ada 2, Production Group Leader sama Main Plant Engineer. Nah, untuk Production Group Leader jurusannya cukup banyak ya. Ada tambang, ada lingkungan, ada pertambangan, metalurgi, geologi, teknik sipil dan teknik metalurgi sama geofisika. Nah, sedangkan untuk Main Plant Engineer itu hanya teknik tambang sama teknik geologi. Jadi lebih terbatas. Nah, kalau ternyata jurusan kamu ada, terus kamu pengen coba ngelamar, contoh, Bang, saya perawat nih Bang, saya pengen daftar, bisa nggak? Bisa nih, kamu bisa daftar di Safety Officer. Kamu langsung klik aja nih lamar sekarang di sini. Nah, nanti kamu disuruh login di sini, masukin email sama password. Pertanyaannya satu, kamu udah punya akunnya belum? Kalau belum punya akun, kalian daftar dulu di sini. Ada daftar sama login, jadi daftar. Nah, kalian masukin nama lengkap, alamat email, KTP, nomor KTP, password, dan segala macamnya sampai daftar. Begitu daftar, nanti kamu tinggal login. Setelah itu kalian tinggal ngisi semua data diri yang harus kalian isi. Gitu doang. Nah, kalau saya jurusan dari teknik pertambangan nih, gimana caranya? Caranya sama, kalian tinggal klik lamar juga. Nanti kalian diarahkan ke sini. Di bawah ini nanti kalau belum punya akun ya kalian daftar, tapi kalau udah punya kalian login. Gitu aja. Dan next stepnya setelah ini ngapain Bang? Setelah ini kalian nunggu status rekrutmennya. Jadi tinggal nunggu nanti ada invitation by email ataupun by telepon. Dan pastikan setiap invitation yang kamu terima itu bener ya. Sebenarnya bisa kita cek dengan domain emailnya, bisa kita cek dengan tahapan tes yang mau kita jalanin gitu. Oke, itu aja sih mungkin yang mau saya bagiin terkait 4 lowongan pekerjaan di PAMA ini. Jadi saran saya segera daftar, jangan nunggu deadline-nya, karena untuk D3 ini ternyata sampai 26 Mei, tapi kalau untuk S1 sampai 31 Mei. Jadi segera daftar, jangan sampai ketinggalan lowongan ini, atau mungkin pas mau daftar, oh ternyata udah tutup nih gitu. Oke, itu aja yang mau saya bagiin ke kalian semua. Semoga kalian yang daftar, kalian bisa diterima. Kalau kalian mau diskusi terkait keempat lowongan ini, bisa juga di kolom komentar di bawah. Siapa tahu bisa saling ngobrol atau diskusi sama kandidat. Jadi bisa jadi kayak reference nih, oh udah sampai tahap apa nih, udah dapat panggilan belum? Nah, bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar. Thank you buat kamu yang udah nonton video ini sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, and see you next time.